Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu setia dengan petunjuk ajaran Rasul-Nya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang wudu yang ia merupakan salah satu dari tata cara bersuci, yang bahasan umumnya adalah tentang bersuci. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menyebutkan hadis yang menjelaskan tentang tata cara sempurna wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berikut ini kita mencoba untuk memberikan rincian terhadap tata cara wudu tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali akan mengulangi, walaupun tidak menyebutkan hadisnya, kita akan menyebutkan perulangan terhadap penjelasan tata cara wudu yang sempurna. Dalam hadis yang terdahulu, itu hadis Humran bekas budaknya Utsman radhiyallahu anhu, yang menceritakan tentang tata cara wudu Utsman radhiyallahu anhu, yang itu merupakan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini merupakan hadis yang terkuat dan hadis yang paling sempurna yang menyebutkan dalam satu riwayat tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila kita gabungkan berbagai dalil-dalil, maka tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna itu adalah berikut ini. Tentunya dengan menggabungkan dengan hadis-hadis yang lain atau riwayat-riwayat lain yang dianggap sahih tentunya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, yang pertama sekali adalah berniat untuk mengangkat hadas, niat wudu untuk mengangkat hadas. Namun cukup dengan niat wudu saja, maka ini sudah mencukupi dalam berwudu, Namun apabila niat
berwudu untuk mengangkat hadas, maka ini lebih sempurna. Tentunya adalah hadas kecil, ya, bukan hadas besar. Andaikan pun diniatkan untuk mengangkat hadas besar, maka tidak akan terangkat, maka itu jatuh kepada hanya pengangkatan hadas kecil saja. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan niat ini, ya, niat wudu ini merupakan syarat sahnya ibadah. Untuk seluruh ibadah, ya, termasuk wudu, ini merupakan syarat sah. Ya, tidak akan sah sebuah amalan, ya, amalan ibadah kecuali dengan niat. Karena ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya amal itu hanyalah ya dengan niat, ya. Dan sesungguhnya setiap orang itu hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, demikian, ya. Nah, dari hadis ini maka dipahami bahwasanya niat itu merupakan syarat sahnya ibadah. Demikian, ya. Termasuk adalah wudu, karena wudu adalah ibadah, ya, dalam bersuci. Niat itu maksudnya adalah tekad hati untuk melakukan, ya, ibadah. Ya, kalau niat wudu maka tekad hati untuk melakukan ibadah wudu, ya. Karena merealisasikan perintah Allah dan Rasulnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pendapat dari ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Thawr dan Abu Daud Al-Zahiri. Ada sebahagian ulama seperti Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwasanya ya wudu itu bukanlah syarat, ya. Niat itu bukanlah syarat wudu. Jadi wudu itu tidak perlu dipersyaratkan padanya niat. Demikian, ya. Mengapa? Karena beliau membedakan antara ibadah, ya, yang bisa diketahui alasan ibadah tersebut dengan ibadah yang ditujukan secara zatnya, ya. Kalau ibadah itu adalah sesuatu yang ditujukan secara zatnya, ya, maka yang seperti ini, ya, ini dibutuhkan niat, ya. Namun apabila tidak ditujukan secara zatnya, maka tidak dibutuhkan niat. Maka seperti contohnya, ya, membersihkan najis, ya, istinja atau cebok, demikian. Maka ini tidak perlu, ya, diniatkan begitu, ya, menurut Imam Abu Hanifah. Namun wallahu taala alam, ya, sesungguhnya, ya, pendapat jumhur ulama ini yang tepat, ya, bahwasanya, ya, wudu itu merupakan bentuk, ya, ibadah, ya, termasuk ke dalam ibadah secara umum, amalan-amalan ibadah secara umum, maka dibutuhkan niat padanya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, niat itu, ya, tempatnya adalah hati. Ya, niat itu tempatnya adalah hati, ya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, mahallun niyati al-qalbu dunal lisan, ya, bittifaqi a'immatil muslimin fi jami'il ibadat, ya, at-taharati was-salati waz-zakati was-siyami wal-hajji wal-'itqi wal-jihadi wa ghairi dzalika. Kata beliau, ya, tempat niat itu adalah hati, bukan lisan, bukan ucapan, ya, berdasarkan kesepakatan para ulama-ulama kaum muslimin di semua ibadah, baik itu, ya, bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, ya, kemudian membebaskan budak, berjihad dan
yang lainnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sepakat para ulama, bahkan bisa jadi adalah ijma bahwasanya ya niat itu adalah di hati. Tempat niat adalah hati, ya. Niat itu adalah amal atau ungkapan hati, demikian, ya. Sehingga sebahagian ulama pun yang mereka berpendapat, ya, dianjurkan untuk melafalkan niat, ya. Bagi ulama yang mengatakan, ya, dianjurkan untuk melafalkan niat, mereka pun berpendapat bahwasanya apabila terjadi perbedaan antara hati, ya, ucapan hati dengan ucapan lisan, ya, contohnya seseorang yang dia mengatakan seperti ini, ya, nawaitul wudu'a, katakanlah seperti itu, li raf'il hadasil akbari, ya, secara lisan artinya aku berniat untuk wudu, ya, aku berniat wudu untuk mengangkat hadas besar, demikian, ya. Maka sesungguhnya yang terhitung adalah apa yang dalam hati, yang diketahui oleh hati, demikian, ya, yaitu bahwasanya hati mengetahui wudu itu mengangkat hadas kecil bukan hadas besar, sehingga yang terangkat adalah hadas kecil bukan hadas besar. Dan memang ya kenyataannya secara syar'i wudu tidak bisa mengangkat hadas besar, demikian. Nah, seperti itu. Baik, ya. Jadi yang diakui itu adalah hati ketika berselisih dengan lisan, demikian. Itu diakui, ya. Itu disepakati oleh para ulama yang mereka menganjurkan untuk melafalkan niat, demikian. Dari sini maka kita tahu bahwasanya ya niat itu memang sesungguhnya dalam hati bukan di lisan. Jadi ketika seseorang ya mengucapkan ya di dalam lisannya untuk satu ibadah, ya, maka sesungguhnya ini tercukupi dengan apa yang di dalam hati. Jadi tidak perlu untuk dilafalkan ya di dalam lisan, demikian. Apabila ternyata berbeda pula antara ya lisan dengan hati. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita tidak pungkiri bahwasanya sebagian ulama-ulama mazhab Syafi'i ya mereka tidak keseluruhan, ya. Bisa dikatakan juga sebagian besar. Tatkala mereka menganjurkan untuk melafalkan niat, perlu diketahui ya bahwasanya itu tidak wajib. Ya, itu tidak wajib. Jadi kalau seandainya ada ya pendapat yang beredar di kalangan ya mazhab Syafi'i atau pengikut mazhab Syafi'i bahwasanya melafalkan niat itu wajib, ketahuilah sesungguhnya ini menunjukkan ketidaktahuan orang tersebut terhadap ya pembahasan niat itu. Jadi para ulama yang mereka menganjurkan untuk melafalkan niat, sesungguhnya itu fungsinya adalah untuk membantu hati di dalam menetapkan niat, seperti itu, ya, membantu hati untuk ya menetapkan niat itu, demikian, ya, karena terkadang hati tidak mengetahui apa yang mesti untuk ya diniatkan di dalamnya. Nah, seperti itu. Maka contohnya dengan membaca pada tulisan, oh seperti ini yang butuh untuk diniatkan. Nah, seperti itu, ya. Seperti contohnya ya kalau dalam wudu ya dilafalkan, ya maksudnya dilafalkan ini untuk membantu hati. Ya, bukan maksudnya itu bahagian dari ibadah. Nah, jadi kalau hal ini ya sudah terpenuhi, apabila hal ini sudah tercukupi dan sudah diketahui oleh hati, maka tidak perlu lagi untuk melakukan pelafalan niat. Nah, seperti itu, karena hati sudah mengetahui. Yang kita sayangkan apabila ternyata ya pengikut mazhab Syafi'i tersebut seperti di Indonesia itu bukanlah orang-orang yang ahli di dalam bahasa Arab, sehingga mereka harus menghafal banyak
lafal-lafal niat dalam bahasa Arab yang mereka sendiri tidak memahami maknanya, ya, artinya demikian. Jadi fungsi untuk ya membantu hati untuk menetapkan niat itu tidak terpenuhi demikian. Alangkah lebih baik kalau seandainya ya diberitahu atau disampaikan, dan ini sebagai barangkali bentuk koreksi, disampaikan kepada kaum muslimin yang bermadzhab Syafi'i dan yang bermadzhab yang lainnya yang menganjurkan untuk melafalkan niat. Nah, itu disampaikan dalam bahasa-bahasa mereka agar nanti hati ini bisa menetapkannya. Nah, seperti itu. Ya, jangan sampai ya ini menjadi seolah-olah sebuah syariat, karena Nabi SAW itu tidak pernah mengajarkan pelafalan niat demikian. Namun dibolehkan apabila memang untuk membantu hati dalam menetapkan niat, ya. Karena ketidaktahuan, ya. Nah, contohnya seperti ya wudu, ya mau wudu gitu kan. Ya cuma tidak tahu ini wudu ini diniatkan untuk apa, untuk mengangkat apa. Jangan-jangan mengangkat hadas, ya, mengangkat najis, begitu yang disebutkan, ya. Maka disebutkan. Nah, oleh karenanya ini diperlukan ketika seseorang itu tidak tahu tentang niat itu atau hakikat dari ibadah itu, maka dibutuhkan untuk disampaikan ya pelafalan niatnya ya dalam bahasa yang dipahami. Ingat, dalam bahasa yang dipahami. Nah, seperti itu. Namun apabila ternyata orang yang hendak melakukan ibadah tersebut mengetahui ibadah yang akan dikerjakannya, maka sudah cukup dengan hatinya. Nah, seperti itu, ya. Dan tidak perlu untuk melafalkan atau menghafal berbagai lafal-lafal niat itu. Nah, seperti itu, ya. Dan ini agar memudahkan. Karena apa? Karena sesungguhnya seperti yang kita sampaikan bahwasanya yang disepakati oleh para ulama adalah ya niat itu dalam hati demikian. Jadi niat itu letaknya adalah di hati. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya dianjurkan tata cara yang sempurna berikutnya ya setelah niat adalah membaca basmalah, ya membaca basmalah. Ya. Sebagaimana dalam hadis ya yang para ulama berbeda pendapat tentang kesahihannya. Namun hadis ini saya condong adalah sahih. Kata Nabi SAW, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca yang menyebutkan nama Allah, yaitu basmalah. Demikian, ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Berikutnya ya itu mencuci kedua telapak tangan ya sampai pergelangan tangan. Nah, itu 3 kali. Mulai dari yang kiri yang kanan. Bisa sekaligus maksudnya, yaitu ditumpahkan begitu, tapi yang kanan dulu yang dibasuh baru yang kiri demikian. Nanti bergantian kanan kiri. Nah, seperti itu ya. Seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kanan baru yang kiri. Nah, itu boleh seperti itu ya. Kemudian ya mengambil air dengan tangan kanan lalu meletakkannya pada mulut dan hidung ya dari satu cidukan, lalu berkumur-kumur dan melakukan ya istinsyak, yaitu masukkan ke dalam hidung lalu membuangnya ya seperti itu. Nah, ketika membuangnya ada anjuran untuk melakukannya dengan tangan kiri. Nah, seperti itu ya. Jadi masukkan air, ambil air satu cidukan ya atau menampung pada dari keran begitu. Kemudian masukkan air itu ke dalam mulut sekaligus hidung, lalu mengeluarkan dengan tangan kiri. Demikian ya. Kemudian yang berikutnya adalah membasuh wajah 3 kali ya sembari menyela-nyela jenggot bila punya jenggot ya. Kalau nggak punya jenggot jangan dicari-cari jenggotnya ya.
Jadi nyela-nyela jenggot ini sekaligus untuk meratakan air ya mengenai seluruh anggota wajah ya, demikian bagian-bagian dari wajah. Dan itu dilakukan 3 kali ya, seperti itu. Berikutnya adalah membasuh tangan kanan baru yang kiri ya, mulai ya dari ujung-ujung kuku ya sampai siku, demikian ya. Disertai dengan menyela-nyela jari jemari ya tangan tersebut ya. Dan dianjurkan untuk menekan-nekannya ya, menekan-nekannya agar ya air itu merata dan meresap ya ke seluruh kulit anggota basuhan tersebut, yaitu tangan ya. Yang kanan baru yang kiri, masing-masingnya 3 kali, demikian ya. Kemudian ya berikutnya adalah mengusap seluruh kepala ya, mengusap seluruh kepala ya, yang dimulai bisa dari arah depan kemudian ke belakang baru ke depan kembali, atau dibalik ya. Ya dari arah belakang ke depan baru ke belakang kembali. Ya, sekali saja atau 3 kali boleh dalam riwayat yang lain ya. Disertai dengan ya mengusap telinga ya, mengusap telinga. Nah, telinga itu ya bagian telunjuk itu masuk kepada ya bahagian dalam telinga, adapun ibu jari itu pada ya belakang telinga, demikian ya. Nah, seperti itu. Jadi sekali saja, dan ingat ini adalah hanya mengusap, tidak harus dibasahi keseluruhannya ya. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah membasuh kaki sampai mata kaki, yang dimulai dari ujung-ujung kaki ya, ujung-ujung kuku kaki kemudian sampai mata kaki, demikian ya. Mulai dari yang kanan baru yang kiri, demikian. Sembari menyela-nyela jari jemari kaki. Nah, seperti itu. Nah, biasanya dengan jari telunjuk untuk menyela-nyelanya, dikarenakan ini jari telunjuk lebih kecil ya, sehingga bisa untuk lebih fleksibel masuk ke sela-sela jari jemari kaki. Nah, seperti itu. Nah, itu dilakukan masing-masing 3 kali, yang kanan dulu baru yang kiri, demikian. Nah, setelah itu dianjurkan untuk berdoa. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dia tata cara berwudu yang sempurna. Ya, nanti insyaallah taala kita akan mencoba merinci pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, merinci mana sajakah yang dia termasuk rukun-rukun dari berwudu ini, dan mana pula yang termasuk hal-hal yang wajib ya. Ada sebagian ulama yang dia memasukkan menyamakan antara yang rukun dengan yang wajib. Kemudian mana perkara-perkara yang dia sunnah hukumnya ya, sunnah dalam berwudu. Kemudian mana pula ya yang dia menjadi pembatal-pembatal wudu, demikian ya. Insyaallah taala kita akan sempurnakan pembahasan wudu ini pada waktu mendatang insyaallah taala ya. Kita cukupkan dulu ya untuk penyampaian materi. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik ya, ini ada pertanyaan. Baik, kita buka sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan ya. Ini mencoba kita untuk ya menjawab pertanyaan yang sudah masuk ya.
Nah, ini ada pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan, boleh tidak warga mengambil material bangunan rumah yang sudah dibeli oleh pihak perusahaan yang masih bisa dimanfaatkan karena sebelumnya sudah ada perjanjian dari pihak pembeli dan penjual bahwasanya tanah bangunan yang sudah dibeli oleh perusahaan sepenuhnya menjadi hak milik perusahaan. Hanya saja ada salah satu atau salah seorang dari pihak perwakilan perusahaan, dalam hal ini seorang manajer yang bertugas terkait pembebasan lahan yang membolehkan warga untuk mengambil material bangunan yang masih bisa dimanfaatkan. Dengan dua alasan. Yang pertama, perusahaan tidak membutuhkan material bangunan dan hanya membutuhkan tanah sebagai perluasan proyek. Yang kedua, jika tidak diambil oleh penghuni rumah, dikhawatirkan akan ada pihak lain yang mengambil material tersebut tanpa seizin perusahaan. Dalam masalah ini bagaimana ya Ustadz menurut syar'inya? Apakah warga boleh mengambil material tersebut ataukah tidak? Syukran, jazakallahu khairan. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kasus yang ditanyakan ini, memang apabila perwakilan dari perusahaan tersebut sudah memberikan izin, walaupun sebelumnya sudah ada perjanjian secara tertulis bahwasanya apa saja yang sudah dijual kepada perusahaan tersebut, yaitu lahan yang di atasnya ada bangunan beserta dengan isinya, nah itu menjadi hak milik mereka. Lalu ternyata ada perwakilan dari perusahaan yang membolehkan untuk mengambil, ya, karena agar bisa dimanfaatkan dan perusahaan tidak membutuhkan material-material tersebut. Maka ini insya Allah Ta'ala bisa jadi merupakan bentuk penjelasan tambahan dari kesepakatan tersebut, ya. Dan ini bisa jadi merupakan izin, ya, izin dari perusahaan tersebut, demikian, ya. Lebih-lebih dia bertugas sebagai manajer, ya, dari perusahaan tersebut. Maka ini izin dari mereka, ya, seperti itu. Nah, itu jadi berbaik sangka saja dengan pernyataan tersebut. Lebih-lebih ya bila tidak diambil, barangkali ini akan diambil oleh pihak yang lain yang tanpa seizin dari pihak perusahaan, demikian. Jadi itu sudah merupakan izin dari pihak perusahaan. Adapun nanti apabila ada tuntutan dari perusahaan yang ternyata pihak manajer ini mengambil kebijakan dari inisiatif sendiri, maka sampaikan kepada pihak perusahaan tersebut bahwasanya ini atas izin dari pihak manajer, begitu. Adapun pihak warga, nah, karena mengetahui pihak manajer ini bagian dari perusahaan tersebut, ya mereka berbaik sangka bahwasanya itu merupakan izin dari pihak perusahaan, maka tidak mengapa insyaallah taala, ya. Insyaallah taala tidak mengapa, ya. Bahkan barangkali ini lebih memudahkan pihak perusahaan juga, ya, untuk menyingkirkan barangkali barang-barang yang tidak diperlukan oleh mereka, ya. Itu lebih mudah, demikian. Karena untuk membuang material-material seperti ini itu kadang berat, ya, kadang butuh biaya, butuh tenaga, tentunya butuh biaya, demikian. Nah, dengan diambil oleh warga itu sendiri maka akan berkurang, ya. Jadi ini bisa jadi adalah merupakan bentuk simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan, demikian, ya. Jadi apabila sudah ada izin itu diwakili oleh pihak perusahaan, dalam hal ini adalah manajer, maka insya Allah ta'ala itu dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz terkait dengan toharoh. Apa hukumnya mandi biasa dengan diniatkan sekaligus mengangkat hadas kecil, setelah mandi langsung salat tanpa berwudu? Mandi yang tanpa sebab seperti mandi di hari Jumat, mandi junub atau mandi di hari Id, apakah boleh, ya? Misal pada saat berkeringat setelah berolahraga, kemudian langsung mandi seperti biasa dengan niat mengangkat hadas kecil, kemudian langsung salat tanpa berwudu, apakah ada dalil yang menjelaskan hal ini? Saya pernah mendengar cuplikan video di YouTube
penjelasan dari Syekh di Arab dan Ustadz Salaf Indonesia yang membenarkannya. Namun ana masih ragu karena belum ada dalil yang kuat. Mohon penjelasan Ustadz. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama sendiri mereka berbeda pendapat ya untuk mandi yang memiliki sebab mandi. Seperti contohnya ya mandi junub ya, mandi karena haid atau mandi karena nifas, selesai nifas ya. Atau mandi-mandi yang terhitung sunat seperti mandi di hari Id ya. Kemudian mandi Jumat yang diperselisihkan oleh para ulama dan seterusnya yang memiliki sebab itu. Para ulama mereka berbeda pendapat apakah ya cukup dengan mandi saja untuk bisa mengangkat hadas besar dan kecil, ataukah ya diwajibkan ya mandi tersebut diiringi dengan wudhu, baik itu sebelum atau setelahnya, demikian ya. Apakah cukup ya dengan mandi saja untuk mengangkat hadas besar dan kecil ya, ataukah dengan wudhu juga, demikian ya. Nah, apabila ya mandi yang memiliki sebab seperti ini saja ada perbedaan pendapat. Nah, tentunya dalam kasus mandi yang tidak memiliki sebab seperti ini ya, ini lebih besar tentunya apa perbedaan pendapatnya. Nah, seperti itu ya. Kalaupun ada sebagian ahli ilmu yang membolehkan hal tersebut ya, maka kita katakan ini karena tadi diniatkan mandi, dan mandi itu membasahi seluruh anggota wudhu, bahkan lebih kan begitu ya, sehingga mereka ya membolehkan hal itu. Lebih-lebih ya ada memang pendapat yang mengatakan bahwasanya ya berurutan itu bukanlah kewajiban. Namun bagi para ulama yang mereka mengatakan bahwasanya tartib berurutan itu merupakan ya rukun dari berwudu, maka ini tidak dibolehkan ya, tidak dibolehkan dengan mandi itu mengangkat, mandi yang tidak memiliki sebab ini itu mengangkat hadas kecil, demikian ya. Wallahu ta'ala alam ya. Untuk terlepas dari perbedaan pendapat ini, maka sebaiknya tetap melakukan wudhu, demikian ya. Karena memang untuk sikap yang berhati-hati adalah fi'lu ma ukhtulifa fi wujubihi, yaitu melakukan apa saja yang diperselisihkan oleh para ulama ya di dalam kewajibannya. Ini diperselisihkan tentang wajibnya wudhu, apakah terangkat ataukah apakah sudah sah wudhunya ataukah tidak. Nah, maka berwudhu saja, lakukan, diulangi. Nah, seperti itu ya. Kalau saya pribadi wallahu ta'ala alam ya, saya lebih condong untuk ya berwudu ya, demikian ya. Nah, seperti itu. Tapi kita mengetahui apa sebab ya, sebagian ahlu ilmi mereka itu membolehkan ya mandi yang tidak memiliki sebab, hanya mandi biasa saja namun diniatkan untuk berwudu, demikian. Mengapa? Apa sebabnya? Karena pertama ya mandi itu membasahi seluruh tubuh, demikian ya, membasahi seluruh tubuh ya, tentunya anggota-anggota wudu juga terbasuh, demikian. Kemudian yang kedua ya mereka berpendapat bahwasanya berurutan dalam berwudu itu bukanlah merupakan rukun dan bukan merupakan kewajiban, itu hanya anjuran, demikian. Nah, seperti itu sehingga sah itu wudunya, demikian. Dengan syarat ya mandi itu betul-betul membasahi semua anggota badannya, demikian ya. Namun saya pribadi wallahu taala alam tidak condong kepada pendapat seperti ini ya, demikian. Wallahu taala a'lam ya. Tapi kita mengetahui alasan ya, alasan kenapa berpendapat begitu. Tapi saya pribadi kalau ditanya, saya condong untuk ya kembali berwudu, demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz izin bertanya, apabila ada seorang wanita yang hamil di luar nikah, maka waktu yang terbaik untuk menikahkan wanita tersebut kapan ya Ustaz? Apakah harus menunggu selesai nifas? Jazakallahu khairan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pendapat yang keluar dari perbedaan pendapat yang ada, memang ya menikahnya setelah ya melahirkan. Ya, kemudian untuk menikah ya itu menikah lagi adalah setelah melahirkan. Itu disepakati oleh para ulama, Ya. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun, kata Allah dalam surah At-Talaq, ya. Wanita-wanita yang hamil itu ya masa iddah, itu masa menunggu untuk boleh menikah lagi itu setelah melahirkan kandungan. Demikian. Ini disepakati oleh para ulama. Hanya saja boleh enggak untuk menikah dalam kondisi hamil ya bagi wanita yang hamil itu karena perzinahan. Demikian. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat, demikian ya. Pendapat yang dinisbatkan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum dan sebagian ulama salaf yang lainnya itu dibolehkan, sah yang demikian. Hanya saja pendapat ini memang memiliki kekurangan, ya. Kekurangannya adalah ini akan membuka peluang bagi muda-mudi atau laki-laki dan perempuan ini mereka menjadikan fatwa ini untuk membenarkan mereka berzina lebih dahulu. Nah, seperti itu. Nanti baru mereka menikah ya walaupun dalam kondisi hamil. Nah, seperti itu. Ini peluang yang terbuka dengan adanya fatwa ini memang ya. Nah, seperti itu. Ya. Demikian. Adapun pendapat yang lainnya ada yang mengatakan dengan merinci apabila yang menghamilinya ya laki-laki tertentu, maka dia yang boleh untuk menikahinya, adapun laki-laki lain tidak dibolehkan. Nah, seperti itu. Wallahu taala alam. Ya, jadi kalau ditanya mana yang waktu terbaik? Kalau ditanya waktu terbaik adalah berarti waktu yang di sini sepakat para ulama tidak ada perbedaan pendapat. Nah, begitu. Ya, insya Allah tidak ada permasalahan. Ya, itu setelah melahirkan. Hanya saja memang yang seperti ini akan membuat malu pihak keluarga, kan begitu. Kenapa? Ini kok punya anak sementara perempuan itu belum punya suami. Nah, itu juga jadi masalah. Demikian ya. Ya, jadi wallahu taala alam ya, perbedaan pendapat ini ada ya, maka saya pribadi ya ketika ditanya bolehkah untuk menikah ya dalam kondisi ya hamil di luar nikah, dan itu sudah terjadi. Ya, ada seseorang yang sudah wanita itu hamil di luar nikah, sementara keluarganya malu, ya. Maka apakah boleh dia menikah dengan laki-laki lain, ya? Maka kalau saya fatwakan adalah ketika itu boleh. Kenapa? Karena ini untuk menutupi mafsadah dengan syarat mereka berdua bertobat atau pelaku zina itu bertobat. Kemudian ya jangan sampai mengulangi kembali. Tutup celah ini jangan sampai ini bisa diikuti oleh orang lain. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah terjadi itu boleh, tapi kalau seandainya belum terjadi tidak boleh. Nah, seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah dan terimalah. Kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi, dimisikan syaitan, maka tinggalkan, abaikan dan jangan lupa maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa, para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi dalam pembangunan ya Masjid Al-Muwahhidin. Informasi lanjutan ini Anda bisa lihat di layar kaca Anda. Silakan transfer ya rezeki yang telah Allah berikan kepada Anda semua. Yang ini akan menjadi aset akhirat Anda yang pahala minimal 700 kali lipatnya. Kemudian ini akan terus mengalir
ya walaupun dalam kondisi hidup atau sudah wafat, demikian ya. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.